Preview. Pertama saya ucapkan selamat pada Hanif Bella SSI lengkap sebagai Ketua Himpas terpilih 2020 beserta para pengurus yang sudah dilantik dan akan melaksanakan musyawarah kerja. Perkenalkan, nama saya Kiki Yulianto. Saya S3 Teknik Industri Pertanian IPB 2017. Insya Allah sebentar lagi sidang promosi terbuka. Amin. Saya punya satu istri dan dua anak. Bukan punya baru satu istri ya. Saya punya satu istri dan baru dua anak. Yang pertama anak saya yang paling ganteng, Ehan. Berdiri, dadah, Ehan. Cukup malu-malu anak saya, kayak bapaknya. Kemudian saya S1, S2 di Purwokerto, Universitas Jenderal Sudirman. S1 saya Teknik Pertanian, S2 Agronomi. Namun istri saya alumni IPB Angkatan 41 Teknologi Pangan. Dulu namanya Teknologi Pangan IPB, Teknologi Pangan dan Gizi ya, TPG IPB. Saya saat ini masih jadi kontraktor, kontrak rumah di TDP 3, ya kan, bukan belum tetap ya, kontraktor ya, kontrak sana, kontrak sini. TDP. Saya mahasiswa tugas belajar dari Dikti, beasiswa PPPDN, karena saya seorang dosen. Pekerjaan saya saat ini adalah dosen di Universitas Teknologi Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sudah hampir berapa tahun tuh? Di tahun 8 tahun lah ya. Saya jadi dosen dan saya sekarang meneruskan kuliah di TIP IPB. Saya diminta oleh Mas Hanif untuk mengisi Mastak ya. Saya nggak tahu artinya apa Mastak ini. Kalau Muslim. Oh, Muslim Talk ya. Iya. Kalau di FV ada FV Talk ya. BC Talk, Himawipa Talk. Talk aja semua, nggak apa-apa, bagus. Saya diberi waktu 15 menit oleh Mas Hanif. Saya pikir apa yang saya sampaikan di 15 menit. Saya ingin menggambarkan 3 slide saja. Ini gambar saya waktu saya melakukan filantropi di ujung timur Indonesia, Nusa Tenggara Timur. Ada orang Nusa Tenggara Timur? Pernah. Maya, nggak usah terkesima lihat saya. Kalian harus tahu bahwa di Nusa Tenggara Timur itu Muslim itu minoritas. Muslim ini banyak berdomisili, bermukim di sepanjang bibir pantai di daerah Nusa Tenggara Timur. Karena waktu itu kerajaan Bugis dari Makassar, kerajaan Bima itu melakukan penyebaran dakwah Islamia melalui kapal, dan yang pertama kali didakwah adalah sekitar pesisir pantai. Nah, jadi sekitar pesisir pantai Nusa Tenggara Timur itu Muslim hampir rata-rata, tapi minoritas. Nah, ini di daerah bisa dilihat tuh Manggarai Timur ya. Ini masjidnya, ini siswanya. Kemudian yang rumah-rumah gubuk itu rumah gurunya. Gurunya itu kayak sip-sipan gitu. Kalau yang ngajar siang, paginya dia pergi ke ladang. Kalau yang ngajar pagi, siangnya pergi ke ladang. Jadi sip-sipan, tinggal di situ. Gajinya 1 bulan 500.000, dibayar 6 bulan sekali. 500.000 dibayar 6 bulan sekali. Luar biasa kan? Luar biasa. Nggak ada listrik, nggak ada aktivitas apa-apa. Smartphone jadi bodopon di sana, karena tidak smart lagi. Saya nelpon itu harus ke bibir pantai, dan nggak boleh gerak-gerak kayak gini aja. Kayaknya sinyal, karena Nokia zaman dulu itu kan ada 4 sinyal ya, 1, 2, 3, 4 ya. Nah itu hanya 1 sinyal aja. Kalau kita gerak putus, jadi diam. Di sana, di bibir pantai. Yang sini, yang orang motor itu adalah titik di mana ada sinyal.
Jadi kalau saya mau telepon, saya harus menuju bukit itu dulu. Jadi di sana banyak orang berkumpul tuh. Berkumpul. Kupikir lagi ngapain kan, Mas, lagi ngapain? Fakir sinyal, Mas, katanya. Jadi cari-cari sinyal ya. Wah, unik juga. Akhirnya sebelum saya masuk ke hutan lagi, saya telepon istri saya kan, kontak, dan saya mengabari grup-grup WhatsApp saya. Takut hilang, mati kan, repot juga. Ini mana ini? Akhirnya saya kasih kabar ke istri saya dulu, Dek, mohon maaf sinyal tidak ada. Ini pesan terakhir dari saya sebelum saya masuk ke hutan. Saya bilang, tolong jangan cari-cari saya, karena percuma, nggak bakal bisa nyambung. Oh ya udah, hati-hati bah, I love you itu. Itu pesan sponsor. Ini maksudnya ini sekolahannya. Tugas seorang muslim dai adalah berdakwah, menyebarkan kebaikan. Kalau kalian agak susah mengartikan dakwah, ya menyebarkan kebaikan aja, itu dakwah itu. Syiar kebaikan, tunjukkan nilai-nilai keislaman. Jadi kita berdakwah, sebarkan cahaya Islam. Di daerah sana butuh banget sentuhan Islam. Nah, apa gambar ini dengan kontekstualisasi Himpas? Saya pikir Himpas menjadi enabler untuk bagaimana mahasiswa-mahasiswa ini dekat dengan Islam. Gitu aja. Dekat dengan masjid, dekat dengan musola. Jangan sampai pikiran-pikiran yang dapat memecah memecah pikiran sehingga dia menjadi murtad, kemudian dia juga melakukan jauh dari nilai-nilai Islam. Nah, itu tugas kita bersama tuh. Wabil khusus tugas Himpas. Jadi intinya Himpas menjadi enabler mendekatkan antara muslim khususnya atau non muslim juga bisa kita dakwahkan untuk mencintai nilai-nilai keislaman. Lanjut, next. Ini apa? Ini sejarah terbentuknya Forsi Himpas Indonesia. Saya deklarator Forsi Himpas Indonesia. Saya mendirikan Forsi Himpas Indonesia. Waktu itu iseng-iseng. Ya, saya waktu itu jadi ketua Himpas di Unsur di Purwokerto. Jadi saya mendirikan Himpas. Jadi waktu itu hanya di IPB itu udah lama Himpasnya. Di Purwokerto itu baru. Namun kalau dari sisi legalitas, Himpas Unsur legal dibandingkan IPB. Dari sisi legalitas. Karena waktu itu fungsi saya tuh legalin lembaga aja tuh. Di FV saya legalin FV gitu. Di Himpas Unsur saya legalin Himpas Unsur tuh. Jadi legal waktu itu. Nah, akhirnya kan saya nyari temen nih. Ya teman, ngumpul dulu, nggak apa-apa, ngopi-ngopi atau apa. Kemudian ada ide, kumpulin massa. Akhirnya waktu itu kita declare di UGM. Ada 10 institusi waktu itu. Nah, salah itu ada UGM, ITS, UI juga ada, Unsur juga ada, Undip waktu itu juga ada 10. UNS juga. Kalau IPB ada. Ini mahasiswa IPB. Cuman waktu S1 satu kosong sama saya. Jadi saya bisa, udah, ayo kita pimpin rapat ADRT-nya. Saya bikin ADRT-nya depan itu. Nah, kalau kalian masih nyimpan draft ADRT lama, ada tanda tangan saya dan nama saya. Nggak tahu sih Forsi. Mending Himpas itu daripada FW. Karena FW itu belum ada organisasi yang gabungan tingkat nasionalnya. Belum ada, pernah ada cuman nggak aktif. Nah, Himpas ini ada Forsi Himpas. Nah, itu salah satu, saya pikir itu salah satu menjadi kekuatan Forsi Himpas bisa bergerak dan punya kekuatan. Gambar ini menggambarkan bahwa kondisi kita saat ini ketika awal-awal masuk, bahwa rencana saya lulus 1,5 tahun, IPK 4,01, IPK 4, ini itu bla 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 dan sebagainya gitu. Tapi saya punya keyakinan jalannya bakal seperti yang di bawah.
kadang tidak sesuai dengan rencana. Nah, kadang rencana kita sama rencana Allah itu berbeda. Kadang gitu seperti itu. Saya dulu punya keinginan masuk IPB S1 itu, cuman baru terwujud S3. Kan nggak apa-apa, yang penting kan terwujud. Saya kuliah di IPB. Jadi kadang-kadang rencana Allah itu indah ketika kita melihatnya dari akhir. Kalau kita melihat rencana Allah itu dari awal, saya yakin itu terasa sangat sesat. Kadang-kadang kita suuzon sama Allah dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat bahwa rencana Allah itu kita lihat di akhir, itu akan terasa sangat indah. Oh, ternyata saya diberikan jalan ke sini dulu sebelum saya ke IPB. Ya walaupun tidak S1 di IPB, S3 saya di IPB kan, gak masalah. Kalaupun saya S3-nya di luar negeri atau dalam negeri bukan IPB, ya bisa juga S3-nya 2 kali juga kan di IPB, nggak masalah kan? Ya namanya juga keinginan, kemudian belajar kan, nggak masalah. Yang penting kita harus menjaga sikap optimis di kita. Kenapa ya saya nggak bisa lulus 3 tahun? Ya nggak masalah, mungkin aja ada sesuatu hal yang lain. Pas lulus 3 tahun ada formasi CPNS, pas masuk jadi dosen, bisa jadi kayak gitu kan. Ada sifat optimis yang harus kita munculkan. Termasuk saya juga berani menikah semester 2 S2. Kalian semester berapa? 2. Nikah segera. Saya nikah semester 2 S2. Alhamdulillah tuh lancar-lancar aja. Saya bikin himpas, saya bikin HMP Unsut, saya bikin porsi himpas, oke aja tuh gitu. Saya lulus juga 2 tahun juga, lulus 2 tahun. Artinya saya pikir kita tidak bisa membenturkan dan mencari justifikasi untuk kelemahan kita. Kita itu diciptakan oleh Allah dengan sempurna, punya akal budi, punya kemampuan. Nah mungkin kita tidak bisa atau belum menemukan potensi dan belum menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Saya pikir ketika kalian dihimpas, kalian juga harus komitmen untuk studi. Makanya ketika saya di FW, utamakan studi daripada FW. Tapi alhamdulillah tuh teman-teman tuh, studi juga oke, FW juga oke. Jadi kita harus punya visi ke depan. Nah makanya saya pesan ke pengurus Bella dan Hanif dan teman-teman. Kalau saya panggil Bella disangkanya Ahwat kan. Hanif dan teman-teman untuk juga memperhatikan atau mendukung studi. Saya pikir himpas bukan hanya mensiarkan keislaman, tapi mencoba memperbaiki kualitas diri kita sehingga kita menjadi siar ke lingkungan sekitar. Begitu kira-kira ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sebenarnya sama anak, istri dan 2 orang anak saya, cuman istri saya memilih untuk bermain badminton di Fateta. Saya akhirnya bersama Ehan. Kenapa dia nggak ikut? Malu katanya gitu. Nggak usah malu, saya bilang. Kamu terlihat lebih cantik di antara yang lain. Ya iyalah karena itu saya kan. Iya. Kalau saya mengajak istri saya nggak diberikan sarapan. Oke, itu saja dari saya. Sekali lagi selamat bermuskar. Sebelum saya tutup, jadikan himpas menjadi rumah pembelajaran, menjadi rumah yang nyaman, mencari tempat untuk mencari banyak teman, baik teman berorganisasi maupun teman hidup. Bisa jadi, silakan saja, nggak masalah, yang penting dilakukan dengan syar'i ya. Dan kalau mencari musuh, tempatnya bukan di himpas, di BSC, di Himoiba maupun di FW. Karena organisasi itu mencari banyak teman. Insya Allah ketika kita sudah banyak teman, ketika kita pengen mewujudkan mimpi, mungkin ada teman kita yang bisa mewujudkan mimpi kita, menjadi wasilah, menjadi sarana yang Allah kirimkan untuk kita bisa mewujudkan mimpi kita.
Itu saja dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.